Profil Aziz Syamsuddin dan daftar kasus di KPK yang seret namanya. Nama asli Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin itu muncul dalam dakwaan eks-penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Aziz dan Robin diduga terlibat dalam 3 perkara. Yang pertama adalah korupsi wali kota Tanjung Balai nonaktif M. Syahrial. Yang kedua, korupsi eks-bupati Kartanegara Rita Widyasari dan penanganan perkara DAK Lampung Tengah tahun 2017. Dalam perkara DAK Lampung Tengah, Aziz yang ketika itu masih menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR diduga menerima fee 8% dari proyek tersebut. Perkara itu diduga melibatkan Aliza Gunado, Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar. Aziz dan Aliza Gunado diduga menyuap Robin Patuju sebesar 3 miliar dan 36.000 dolar AS yang totalnya sekitar 3,613 miliar. Aziz juga diduga terlibat dalam beberapa perkara korupsi, antara lain dugaan korupsi pembangunan kawasan pusat kegiatan pengembangan dan pembinaan terpadu sumber daya manusia Kejaksaan Kelurahan Cengger, Jakarta Timur pada 2012. Ia diduga membantu Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin meloloskan usulan proyek Kejagung sebesar 560 miliar di Komisi 3 DPR RI. Aziz diduga menerima fee atas itu sebesar 50.000 dolar AS. Dalam pengadaan simulator SIM 2013, Aziz diduga menerima uang dari Ajun Kombes Teddy Rusnawan atas perintah Kakorlantas Polri Ijen Joko Susilo. Pada 2017, Aziz sempat dilaporkan ke MKD DPR karena diduga meminta fee 8% kepada eks-Bupati Lampung Tengah Mustafa terkait proyek DAK Lampung Tengah 2017. Lagi-lagi nama Aziz muncul dalam perkara lain. Mantan Kadif Hubungan Internasional Polri Ijen Napoleon Bonaparte mendaku berdiskusi dengan Aziz soal red notice untuk Joko Chandra. Profil Aziz Syamsuddin dan jejak karirnya. Aziz Syamsuddin merupakan putra bungsu dari 5 bersaudara. Ia kelahiran Jakarta 51 tahun silam. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil di Bank BNI. Ia menghabiskan masa SMA di Padang, sempat melanjutkan kuliah di sana karena sang ayah ditugaskan ke Jakarta. Aziz ikut pindah. Di ibu kota, Aziz menjadi mahasiswa di 2 kampus berbeda, Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Wipayana dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pagi hari berkuliah di Trisakti dan sore hari di Unkris. Ia lulus dari Unkris tahun 1992 dan Trisakti pada tahun 1993. Ketika awal lulus dari Unkris, Aziz bekerja di PT AIU Insurance. Begitu gelar sarjana hukumnya keluar, Aziz pindah ke PT Paninbank. 2 bekerja di dunia perbankan, Aziz pindah haluan ke kantor advokat, gaji jemat dan partner law office pada tahun 1994. Di Gani Jemat dan partner law office, Aziz merintis karir. Mulanya magang 3 bulan, lawyer, associate partner hingga managing partner. Ia juga mendapat penghargaan lawyer terbaik di sana. Pada tahun 1996, Aziz melanjutkan kuliah S2 Hukum di University of Western Sydney, Australia. Setelah lulus,
Lalu ia melanjutkan kuliah S2 Hukum di Universitas Padjadjaran dengan spesialisasi bidang HAM. Era 2000-an menjadi titik balik Anjis ke dunia politik praktis. Tahun 2004 ia menjadi calon legislatif Partai Golkar. Bersama Partai Golkar, Anjis pernah menjadi anggota Komisi DPR RI pada periode 2009-2014 dan 2014 sampai 2019. Ia juga pernah menjadi Ketua Komisi 3 dan Ketua Banggar DPR pada periode 2019-2024. Anjis menjabat Wakil Ketua DPR bidang politik dan keamanan. Namun karir Anjis bersama Golkar tak perlu adem ayem. Pada 2017, fraksi Golkar di DPR RI pernah menolak keputusan Ketua Umum Golkar Setio Novanto menunjuk Anjis Samsudin sebagai Ketua DPR. Mereka menilai surat keputusan yang dikeluarkan Novanto pada 6 Desember 2017 tidak sah. Keputusan menolak keputusan Novanto ditandatangani pimpinan fraksi Golkar, yaitu Agus Gumiwang Kartasasminta selaku sekretaris fraksi dari Tito Gunindito selaku wakil ketua fraksi. Ketika itu, Wasekjen Golkar TB Aceh Hasan Syadili menilai pertama fraksi Golkar menyarankan penunjukan Anjis Samsudin bukan menjadi kapasitas Setio Novanto, karena saat ini di DPD Golkar sedang berproses pembahasan Munaslup sesuai dengan permintaan 2/3 DPD 1 Golkar. Ketua Rapat Pleno DPD Golkar tanggal 21 November telah memutuskan penggantian Setio Novanto sebagai Ketua DPR menunggu hasil dari sidang pra-peradilan Setio Novanto. Ketika dengan demikian, pimpinan fraksi Golkar menyatakan tidak ada pengganti Ketua DPR RI di masa sidang 2 tahun, sidang 2017-2018. Selain itu, Anjis Samsudin memiliki harta kekayaan 100.321.069.365 per 2020. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara, kekayaan Anjis terdiri dari tanah dan bangunan berjumlah 6 unit di Jakarta Selatan dan 1 unit di Bandar Lampung. Nilai totalnya sebesar 89 miliar rupiah.